Sufox, chit chat with suara usul. So, hari ini kita tuh ada di segmen yang cerita santai tapi tetap insightful dengan para mahasiswa-mahasiswa usul yang berbakat yang pastinya punya talenta lebih. Kira-kira siapa ya tamu kita kali ini? Tapi sebelum dari itu, pernah nggak sih kalian para Gen Z ataupun kita para anak muda pingin nih buat satu usaha tapi bingung modal dari mana atau pasarnya di mana, terus gimana kalau gagal? Kita mungkin bisa tanya-tanya sama salah satu tokoh yang satu ini ya. Oke, ini dia Bang Dava. Halo Bang Dava. Kira-kira boleh nggak sih Bang di-spill dikit background Abang? Oke, nama aku Dava, aku mahasiswa prodi perusahaan angkatan 2022 dan saat ini aku memiliki dua usaha atau bisnis. Yang pertama ada Cekbox, itu rental foto booth, dan yang kedua ada Metabox, nah itu PlayStation Portable. Nah, saat ini aku juga ada di organisasi himpunan mahasiswa perusahaan sebagai ketua umum dan juga kepala bidang di himpunan pengusaha booth Indonesia perguruan tinggi Yesus. Oke, dari banyaknya kegiatan itu dari himpunan mahasiswa ketua umum, terus ada dua usaha yang lagi jalan, ya usahanya yang lagi jalan. Pernah nggak sih Bang merasa burn out Bang? Karena jujur ya, tadi aku dengarnya aja udah sampai mikir gimana sih cara bagi waktunya gitu, dengan salah satunya abang mahasiswa juga guys. Jadi mahasiswa harus coba usaha juga dan coba jadi ketua. Gimana sih Bang cara bagi waktunya itu? Kalau cara bagi waktu, yang pertama kita harus tahu dengan ngambil semua tanggung jawab dan keputusan itu, kita pasti bakal banyak pada waktu. Dan kita harus pandai-pandai eliminasi hal-hal yang memang nggak kita butuhkan dan hal-hal yang memang nggak berdampak baik di kehidupan kita. Lalu setelah itu, kalau memang kita tahu itu, kita harus juga pandai-pandai delegasi di organisasi, delegasi di bisnis kita, dan juga tahu prioritas mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih tidak prioritas bagi diri sendiri. Oke, jadi lebih tahu ya Bang, step by step. Kita harus tahu juga yang prioritas mana. Yang nomor satu pastinya tetap masuk kuliah ini ya Bang ya, belajar ya, karena kita juga prioritas kita belajar. Baru kedua boleh ada yang ngembangin skill, mau upgrade skill juga ya. Nah selanjutnya nih Bang, kan tadi penasaran ya dengan Metabox dengan Cekbox. Gimana sih Bang alasan Abang membuat dua usaha yang mungkin agak sedikit berbeda nggak sih? Iya, lumayan sedikit berbeda sih. Tapi sama-sama di industri jasa. Iya itu ya, aku angkat poinnya di industri jasa ya. Iya benar. Aku salah satu orang yang suka industri jasa. Kenapa sih Bang? Karena kita nggak harus giving produk, tapi kita nge-delivering service ke orang. Itu aku suka sih, soalnya dia like cost bisa dibilang. Jadi costnya nggak terlalu berat, dia ringan cost. Jadi kalau dihitung HPP-nya kecil gitu. Belajar juga ternyata ya. Lu Jasmine juga nanya kenapa mulai usaha ini kan? Nah kalau untuk Cekbox sendiri, itu pertama kali aku bangun di tahun 2023 akhir pas saat masih semester 3. Nah karena memang aku dari SMP dan SMA itu hobi fotografi dan hobi videografi, hobi editing, hal-hal yang berbau desain aku suka, tapi nggak pernah kesampaian sampai punya alat-alat yang bagus, nggak pernah kesampaian untuk nuangkan aspirasi dan nuangkan kreativitas aku. Jadi pas semester 3 itu aku mikir arti sebagai mahasiswa perusahaan yang lulusnya harus punya bisnis, dan juga memang aku passion untuk berdagang dari semenjak SMP lalu SMA. Jadi aku mikir dari pasar paling dekat ini, mereka ini lagi pingin apa, dan memang kita bisa masuk dan menyediakan produk atau jasa itu apa ke orang itu. Nah dari awal 2023 itu aku coba untuk riset dan analisis pasar tentang kalau memang buat foto booth apakah cocok di pasar mahasiswa, dan ternyata aku langsung analisis selama 1-2 bulan, lalu start produk itu di akhir November kalau nggak salah. Oh udah terplanning ya? Iya. Jadi kayak benar-benar visi, misi, dan planning itu udah tertata ya Bang ya? Tapi pas di awal buka 2023 akhir itu, aku nggak sepenuhnya, apa bisa bilang, nggak perfect lah. Ini masih banyak kurang. Jadi kalau kalian tahu yang pernah foto di awal 2024 atau akhir 2023, itu kami masih pakai remote yang kayak server studio. Nah itu masih nggak terlalu efisien, dan juga operasinya itu sulit, operationnya sulit. Ngejalannya bisnisnya juga agak sulit ya. Nah di situ aku terus berpikir ini mau dibawa kemana biar dia lebih efisien dan lebih efektif secara operasional bisnis. Dari pertengahan 2024 dan akhir 2023 baru aku coba riset tentang biasanya softwarenya itu digunakan Pak, sistem operasinya itu
cepat. riset kecil-kecilan lah. Ini nampak ilmu juga ya. Tapi apa ada meng-highlight ternyata dari SMP. Tadi abang dari SMP, SMA hingga sampai saat ini. SMP atau SMP jual apa sih bang? Kalau aku dulu SMP kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP itu jual cheese spinner. Cheese spinner apa ini? Betul itu. Terus aku dulu nggak jauh-jauh sih. Pertama aku ngeliat nih teman-teman aku kayaknya nih cocok nih kalau dijual ini. Aku langsung coba riset pasar top online, nyari di Tokopedia, nyari gimana. Dulu kayaknya udah ada Shopee atau belum? Dia belum. Baru Tokopedia. Nah aku cari Tokopedia itu harganya kalau salah 30.000. Anak SMP ya. Ibu, Iya. terus Aku coba jual di harga 100.000 dan ternyata anak-anak SMP ini masih pada willing to pay di harga segitu. So, 30 in this economy. Namanya pernah gitu. dan ternyata kayaknya aku suka deh berdagang, kan dulu masih dagang sekali. Jadi kalau berdagang tuh agak beda sama bisnis. Kita punya produk apa kita jualkan balik tanpa ada ide dari Kasih harus sih. sejatinya sih reseller Sor. ya. Jadi kita tahu produk apa yang lagi bagus, kita jual ulang ke orang. Dan itu keren. Kita aku dari tuh keren dan ternyata gak gengsi ya. Ya kan? Ya. Gak milih. Gak gengsi lah kita coba jualan. Kalau mau berdagang, aku walaupun memang background orang tua nggak ada bisnis sama sekali, kerja kantoran, tapi orang tua itu selalu bilang tak boleh gengsi, mau dalam hal apapun. Karena gengsi itu yang ngebunuh potensi diri kita sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi, gengsi itu yang ngebunuh potensi diri. Ternyata itulah anak muda tuh harus hilangin gengsinya, harus putusin urat margonya. Jadi benar-benar harus mau coba lagi busuk sebuah karya jadi ya dia. Dengan usaha dua ini kira-kira gimana sebab maintenance-nya? Apakah udah ada tim yang terbentuk atau gimana bang? Aku juga salah satu orang itu bisa dibilang sangat percaya sama orang. Trust issue. Iya, salah satu trust issue. Jadi dari awal Checkbox buka sampai sekitar pertengahan tahun 2024, percaya nggak percaya itu aku jalannya sendiri. Sendiri? Iya sendiri. Benar sendiri. Dari mulai operasional, dari mulai logistik, dari mulai marketing, dari mulai sosial media, dari mulai B2B, event partnership ke orang-orang, dan juga customer di hari-hari event itu semua sendiri. Dan aku mulai berpikir, ini nggak mungkin apa seterusnya aku kayak gini. Aku nggak bisa seterusnya nggak percaya sama orang. Dan di situ aku mulai belajar gimana caranya ngebuat tim yang bagus, nge-hire people yang bagus, biar aku bisa bantu delegasiin bisnis ini. Nah, di situ baru mulai aku ngedelegasiin, aku hire people untuk operation. Berapa orang tuh bang? Yang pertama itu baru 2 orang. Yang saat ini nggak terlalu pendek sih, tapi kenalan dari kenalan. Ini masih ada sisi pasnya, itu yang operation. Dan satu lagi aku hire untuk marketing. Nah, untuk sampai sekarang saat ini aku tim udah ada 5. Untuk marketing ada 2 orang, operation ada 1, untuk finance atau accounting ada 1 juga. Baru satu lagi yang ngurusin sales and partnership. Waduh, besar berarti udah outputnya nggak sih usahanya belum? Kalau dibilang mau autopilot juga bisa, tapi kalau as founder and owner, CEO juga nggak mau ngebuang tanggung jawab itu. Karena peran CEO itu masih sangat penting walaupun bisnis sudah autopilot. Wow, berarti gimana pun kita udah tinggi ya udah punya tim kita harus maintenance tim kita juga ya tetap harus, karena kita udah tahu dari awal visi, balik lagi visi misi, dan kita tuh mau bisnis itu besar kan, nggak start ya bang. Kira-kira kalau Checkbox itu kan sekarang jujur aja kita kemana-mana ciwi-ciwi ya pasti ada foto booth. Iya kan, tapi berarti ya market bang ini sebenarnya ciwi-ciwi yang suka foto booth. Ya aku dan teman-temanku itu yang menghabiskan uang kami bang sebenarnya, tapi kamu senang. Tapi sekarang kan foto booth itu udah ada yang nggak pakai orang ya bang, langsung aja. Kira-kira bakal kedepannya Checkbox bakal kayak gitu nggak sih? Kedepannya kami kan saat ini masih untuk yang terguna target pasar kami itu utama cici yang suka foto, yang narsis, yang dia aktif di sosial media, banyak teman ceweknya. Nah itu salah satu dari pasar kami. Tapi kedepannya Checkbox bakal buat yang ada stay di coffee shop, baru nanti juga ada buat yang self photo studio. Self photo studio itu Iya. kenapa? Karena banyak kali couple yang gemes, couple goals yang sekarang itu lagi deket tuh, like kayak banyak kali foto-fotonya tuh bareng. Jadi sih kayak target masyarakat bagus guys.
Tapi bang ada tips sedikit sih gimana cara memulai usaha. Kita harus tahu dari mana sih bang kira-kira? Kalau cara memulai usaha itu ada dua sih gampangnya. Yang pertama itu kita bisa menentukan berdasarkan target market kita siapa atau target pasar siapa. Yang kedua berdasarkan dari produk apa yang kita bisa buat. Nah, timbal dua ini yang harus kita tentukan dari mulai bisnis. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dimulai dari target pasar kita siapa. Kita harus tentuin dulu target pasarnya siapa. Dari nanti setelah target pasarnya udah tahu siapa dan secara segmentasi, targeting dan positioning udah tahu kita mau apa, baru dari situ kita menciptakan produk yang sesuai dengan target pasar tersebut. Dari keresahan mereka juga mungkin ya bang yang kira udah apa yang Ya, kalau dari nggak dua kiblat ini, nanti di pertengahan jalan pasti kan pernah mikir usaha aku ini untuk siapa ya rupanya. Nah, jadi gue bingung di pertengahan takutnya. Tuh. udah dari awal udah harus riset ya apa yang mereka butuhnya apa ya. Nah di balik mungkin yang lagi nonton ini sering gini, aku mau usaha bang tapi masih di coming soon. Jujur aku ada juga untuk di coming soon aja. Dan aku udah ngerasa udah aku gembor-gembor kalau itu kan followersnya udah lumayan. Itu gimana sih bang cara aku konsisten lagi melanjutkan hal itu? Saran aku kalau memang kalian mau ngepost coming soon, itu produk dan jasa kalian atau bisnis kalian tuh udah ready untuk running. Nah, jangan kalian ngepost coming soon, baru kalian nyoba untuk ngerunning bisnis tersebut. Kalau bisa udah ada planningnya dulu, pertengahan atau sampai panjang, baru dibuat coming soon-nya setelah memang udah launching. Berarti kami juga punya hari Iya. mingguannya sekarang jadi ada Gini harus, karena bisnis itu it's a long run guys, jadi dia jauh panjang, dia bisa sustain 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kalau kalian pergi. Jadi nggak cuman kalian sebatas coming soon di awal doang udah selesai, enggak. Bahkan cuma setahun 2 tahun kalian nggak bisa bikin yang pendek, kalian harus bikin yang panjang. Jadi harus kita pikirkan bisnis kita mau bawa kemana. Pertama ya mbak, kita harus cari market ya. Terus ini 5-10 tahun ini bisnis kita mau jadi apa? Ya bakal upgrade atau stay gini aja dan fasik ya kata orang-orang. Selanjutnya aku bakal nanya dan ngulik sedikit gimana sih bang kedepannya usaha-usaha abang ini. Biar kita bantu aminin ya rame-rame ya Fox. Kalau untuk plan dari Scrapbook sendiri, mungkin kami kedepannya bakal buat foto booth atau foto box yang biasa di coffee shop. Jadi bagi teman-teman yang punya coffee shop atau toko coffee shop, kayaknya di sini cocok deh. Anda punya nah bisa komen tuh coffee shop apa. Dia mak. Ada juga mungkin kalian tahu semacam warkop yang misal cocok nih kalau ada mental box Pinterest di sini. Nah tadi tuh bisa bilang dan komen. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang punya coffee shop mungkin ya kak, yang punya warkop kak, Ya, boleh langsung komen aja. Berarti kan open for collaboration, bisa untuk dipakai juga ya untuk pribadi. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak sih Instagramnya apa bang? Boleh Instagram, untuk Instagram Scrapbox dan nanti mentabox.id. Bisa langsung dikepoin aja Instagram Cemekbox dan Metabox, dan kalian bisa cobain juga ya bang ya. Oke bang Dava, thank you for chat kita hari ini sama Sopok. Makasih banyak untuk pembelajaran yang bagi teman-teman yang mau buka usaha tapi masih gambling mau yang A atau yang B atau masih galau-galau gitu ya. Sebaiknya kalian act aja dulu mumpung masih muda, jangan gengsi-gengsian. Coba langsung act aja, jangan kamung-sunan. Oke, aku Jasmine. Aku Dava. Makasih banyak untuk nonton podcast Sufox hari ini. Bye-bye. See you di podcast selanjutnya.